Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Shalom. Shalom, lebih semangat lagi dong, shalom. Selamat pagi saudara. Saya percaya semua jemaat yang ada di sini bersuka cita, amin. Mari kita beri sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih karena berkat dan kasih karunia-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bertemu secara pribadi dengan-Mu Bapa. Biarlah lawatan dan kasih karunia-Mu memenuhi
kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan.
dan lebih dari apa yang kita pikirkan Bapa. Saatnya kami memuji, memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi dengan sepenuh hati kami Bapa. Mari saudara yang siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Semua saudara di sini siap memuji, memuliakan Tuhan, amin. Mari kita masuk gerbangnya dengan bersyukur. Bersuka di hadirat
menyembah Tuhan di hari Minggu yang luar biasa ini. Dan saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Sehingga ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan memulihkan keadaan setiap kita. Saya percaya dimanapun kita berada pada hari ini, ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan bagi setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Meskipun kami melakukannya secara online, tetapi kami meyakini betul dimanapun kami ada, hadirat-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pribadi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pribadi-Mu itulah sendiri yang memuaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat yang terbaik ini juga kami rindu untuk sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini. Biar kami sama-sama boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita mengikuti ibadah online hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita mengucap syukur kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi di negara kita ini, kita masih tetap dapat berfellowship, kita dapat beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, izinkan saya juga mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk mengikuti fellowship setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19.30 melalui Facebook Live kami, yaitu Gereja Betani Indonesia Anointing of East, atau Facebook Live dari Andreas Kurniawan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya rindu untuk melihat satu peristiwa historis ya, yang sudah terjadi atas bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan saya sengaja memilih pembacaan ini karena saya melihat ada satu relevansi antara apa yang terjadi antara umat Tuhan yang mengalami pada waktu itu dengan keadaan kita di hari-hari terakhir ini. Mari sama-sama kita akan buka terlebih dahulu firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya berharap saudara sekalian juga bisa membuka Alkitab saudara dan kita akan baca bersama-sama. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata,
kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpannya di dalam hati, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya. Kekasih-kekasih Tuhan, peristiwa yang baru saja kita baca ini adalah sebuah peristiwa sejarah, sebuah histori yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan. Ketika itu Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka berangkatlah 12 orang yang mewakili setiap suku bangsa Israel pada waktu itu. Lalu setelah lewat 40 hari dikatakan mereka kembali dengan membawa hasil pengintaian mereka, termasuk juga mereka membawa hasil bumi yang ada di tanah yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah air susu dan madu. Lalu ini yang dilaporkan oleh 12 pengintai itu kepada Musa, Harun, dan para pemimpin bangsa Israel. Ternyata saudara kasih oleh Tuhan, 10 orang dari 12 orang tersebut, mereka membawa laporan yang negatif mengenai tanah yang dijanjikan itu. Mereka berkata, memang tanah itu berlimpah air susu dan madunya, memang hasil buminya luar biasa, tetapi penduduknya raksasa-raksasa, penduduknya orang-orang enak, orang-orang raksasa. Kita tidak mungkin dapat memasuki negeri itu. 10 orang memberikan laporan yang sangat negatif. Bahkan mereka membawa kabar busuk ini kepada bangsa Israel, sehingga pada akhirnya mereka semua terprovokasi, termakan oleh berita buruk yang disampaikan oleh 10 orang ini. Tapi lihat, ada 2 orang yang berbeda, yakni Yosua dan Kaleb. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pertanyaan saya begini: apakah Yosua dan Kaleb memang terlahir berbeda? Apakah Yosua dan Kaleb memang dilahirkan sebagai orang-orang yang gagah berani? Tentu jawabannya tidak. Mereka dari satu bangsa yang sama, bukan? Apa yang membuat mereka berbeda? Yang membuat Yosua dan Kaleb berbeda adalah iman mereka kepada Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, tolong digarisbawahi bahwa iman itu bukan bawaan lahir. Jadi bukan karena dia terlahir sebagai orang beriman, ya, karena dari keluarga beriman. Oh, tidak seperti itu. Iman bukanlah bawaan lahir. Ya, salah satu arti daripada iman yaitu trust. Ya, kita sudah pernah membahasnya tentang arti daripada trust. Dan trust itu muncul karena sebuah relationship. Trust itu muncul karena sebuah hubungan dan pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang beriman bukan tidak melihat yang namanya masalah. Ya, orang beriman juga melihat masalah. Tetapi yang membedakan begini, orang beriman memutuskan untuk melihat ke arah yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Sekali lagi, orang beriman bukan tidak melihat masalah, tetapi orang yang beriman memutuskan untuk melihat ke arah yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Dalam segala situasi apapun yang ada di perbatasan, kita harusnya memutuskan untuk tetap memandang kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan,
mungkin saja ketika kita melihat realita ya, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Keinginan kita selalu inginnya begini kan saudara, tidak ada masalah dalam hidup ini, tidak ada tantangan ya. Apalagi kalau kita berkata, loh saya kan berjalan bersama dengan Tuhan, saya sedang menuju kepada penggenapan setiap janji Tuhan, harusnya tidak ada masalah, harusnya semua mulus-mulus saja ya, jalannya rata, tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada orang yang merugikan kita. Itu harapan kita, itu keinginan kita. Tapi bagaimana ketika realitanya tidak seperti itu? Ya, realitanya justru ketika kita sedang berjalan menuju penggenapan rencana Tuhan atau janji-janji Tuhan, justru yang kita lihat adalah raksasa-raksasa, jalan yang tidak rata, lalu kemudian kita melihat ada tantangan-tantangan yang besar di sana. Bagaimana respon kita? Bolehkah saya bertanya, berapa banyak di antara saudara yang meyakini betul bahwa saudara sedang berjalan bersama dengan Tuhan untuk menuju kepada penggenapan janji Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Yes. Dan kenyataannya yang dihadapi seperti para pengintai yang melihat apa yang ada di depan mata tadi. Memang betul ada sesuatu yang menjanjikan, tapi ada tantangan yang begitu besar. Ada orang-orang raksasa di sana. Nah saudaraku, bagaimana respon saudara hari-hari ini? Apakah kita meresponi buruk seperti 10 orang pengintai tadi dan langsung berpikir secara negatif, lalu memberikan komentar yang negatif? Atau sebaliknya, respon kita luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Kaleb dan juga Yosua? Nah saudara, mari kita lihat masing-masing pilihan kita itu ada resiko, ada konsekuensinya ya. Sekali lagi, setiap pilihan kita itu ada resiko atau ada konsekuensinya. Kalau kita memilih untuk menjadi seperti yang 10 orang pengintai yang membawa kabar busuk tentang negeri itu, apa yang akan terjadi? Satu, realita yang tidak sesuai keinginan akan tetap ada. Bahkan makin hari makin besar. Dan ini yang akan terjadi saudara. Kita justru semakin lemah dan tidak berdaya. Oh iya, ketika kita melihat realita yang tidak sesuai dengan keinginan diri kita ya, diri kita menginginkan kan yang semua yang baik-baik aja, yang mulus tanpa ada masalah dan tantangan. Ketika kita kemudian memandang seperti 10 pengintai tadi, realitanya nggak akan berubah kok saudara. Tidak akan berubah, tetap ada. Dan yang terjadi begini, makin kita amati akan makin besar ya. Sehingga pada akhirnya saudara, kita termakan oleh apa yang kita pandang sendiri, dan akhirnya membuat kita semakin lemah dan semakin tidak berdaya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang namanya kabar busuk atau kabar buruk ya, atau evil report saudara ya, laporan jahat, laporan yang buruk itu kayak virus saudara, kayak virus. Dari satu orang itu cepat sekali menyebar ke 2 orang, ke 3 orang, dan akhirnya semua orang bisa terkontaminasi ya, kalau istilah sekarang bisa terpapar oleh virus itu saudara ya. Virus jahat itu cepat sekali menyebar ya, dan mempengaruhi pada akhirnya seluruh masyarakat, bahkan seluruh bangsa ya, seperti yang disampaikan oleh kitab Bilangan yang kita baca tadi kan. Pada akhirnya banyak orang, mereka semua terpengaruh oleh berita buruk itu ya. Saya kasih contoh sederhana saudara. Satu ketika saya melihat ada seorang ibu yang bercerita kepada 5 orang kawannya.
Rupanya si ibu ini sedang menceritakan tentang keburukan salah satu ibu yang tidak hadir. Anggaplah namanya A, ya. Jadi ibu ini bercerita tentang si A yang kelakuannya, cara bicaranya, ya, suka berhutang dan lain sebagainya. Cerita yang sangat buruk. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak lama kemudian, kelima ibu yang mendengarkan cerita itu mulai ikut-ikutan juga tidak suka kepada si A. Dan saudara bisa menebak cerita selanjutnya. Ya, ketika 5 ibu dan 1 ibu yang pertama yang menceritakan nanti ketemu dengan A, maka sikap mereka terhadap si ibu yang bernama A tadi pasti juga tidak baik. Hanya gara-gara 1 orang menceritakan kabar busuk, kabar buruk, kabar yang tidak baik, itu bisa berpengaruh, saudara. Begitu juga ketika kita menyampaikan satu masalah, satu tantangan, ya, kita bawa pulang, kita cerita sama keluarga kita, maka saudara dapati begini, satu keluarga semuanya akhirnya menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Karena itu mari kita lihat di sini. Ini realita yang pertama, saudara. Ya, kalau orang memutuskan bahwa mereka ingin menjadi seperti yang 10, ini resiko pertama, saudara. Kalau orang memutuskan untuk menjadi seperti yang 10 orang pengintai. Yang kedua, resiko yang kedua ketika orang memilih untuk menjadi seperti 10 pengintai, maka ini yang terjadi. Tanpa disadari, saudara, kita sedang menghina Tuhan. Kita sedang meremehkan kemampuan Tuhan untuk menggenapi rencana-rencananya bagi kita. Orang yang memandang masalah, tantangan itu membuat tidak mungkin bisa tercapai apa yang Tuhan rencanakan, sebetulnya dia tidak percaya Tuhan. Sebetulnya dia menghina Tuhan. Dia sedang meremehkan kemampuan Tuhan, bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan tidak mampu untuk menggenapi janjinya. Dia lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Alfa dan Omega. Kalau dia sudah memulai, dia akan menyertai dan dia akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Itu resiko yang kedua kalau kita memutuskan untuk menjadi seperti 10 orang yang membawa kabar buruk. Resiko yang ketiga adalah, ini dia, saudara, akhirnya kita benar-benar gagal. Kita benar-benar tidak mengalami penggenapan janji Tuhan tersebut. Dimulai dari sebuah ketidakpercayaan, akhirnya kita benar-benar gagal total untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 24, kita akan dapati di sana apa yang terjadi dengan bangsa Israel yang tidak percaya, yang terpengaruh bahkan dengan berita buruk yang disampaikan oleh 10 pengintai. Kita baca ayat yang ke-22. Dikatakan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Dalam kacamatanya Tuhan, mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang menista Tuhan. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Wah, luar biasa, ya. Semua orang yang menista Tuhan, yang 10 pengintai, dan juga orang-orang yang terpengaruh dengan laporan mereka, laporan busuk mereka,
yang kemudian mereka berontak kepada Tuhan, yang kemudian mereka menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, orang-orang yang menista Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh tidak pernah masuk. Karena Alkitab mencatat mayat mereka berhamparan di padang gurun. Tapi lihat, janji Tuhan, Kaleb yang memiliki spirit yang berbeda, memiliki roh yang berbeda, dia dibawa masuk, dia dan keluarganya masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dikasih oleh Tuhan, mana yang akan kita pilih? Apakah kita mau mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang tidak meyakini, yang tidak percaya kepada janji Tuhan, padahal mereka benar-benar sudah ada di garis batas. Mereka bahkan sudah melihat janji itu. Mereka sudah berjalan sedemikian lama, mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi pada akhirnya gagal. Buat apa kita mengikut Tuhan sejak awal kalau hanya untuk berhenti di tengah jalan? Kalau tengah jalan kita berkata, ya sudahlah, ya nggak usah Tuhan-Tuhanan lah, ya sudahlah, aku kembali saja kepada kehidupan lama. Kita mulai meragukan semua janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di hari Minggu yang berbahagia ini, mari kita memutuskan apa yang menjadi pilihan kita. Memang kalau kita lihat, ya, saya ketemu dengan banyak orang yang berkata ada banyak rencana-rencana yang sudah dibuat, hari-hari ini terpaksa belum bisa dilaksanakan. Bahkan ada yang berkata sudah berantakan, schedule-nya berantakan, ya. Tidak bisa lagi sesuai dengan schedule atau jadwal yang direncanakan. Bahkan mereka melihat ada problema-problema baru lagi yang muncul oleh karena krisis yang sedang terjadi. Apa yang mau dikasih oleh Tuhan dalam keadaan seperti itu? Apa yang kita pilih? Bisakah kita tetap melihat suatu janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita? Bisakah kita memutuskan seperti Kaleb untuk tetap fokus kepada Tuhan yang sejak awal menyertai kita, bahwa Dia Tuhan yang pasti sanggup untuk menggenapi setiap rancangan dan rencananya atas kita. Tidak peduli apapun yang ada di depan kita, tidak peduli tantangan seperti apa yang ada di depan kita, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sudah memulai satu karya dalam hidup kita, menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dia sudah bayar lunas harganya saudara dan saya. Lalu kemudian Dia memberikan janjinya, Dia berjalan bersama dengan kita. Masakan kemudian di tengah perjalanan kita tidak lagi memandang kepada Tuhan, lalu kemudian kita mulai ragu, kita mulai khawatir, kita mulai takut dalam hidup ini. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, lihat, seorang yang bernama Kaleb, dia tidak buta. Dia juga melihat sebetulnya realita yang sama kok dengan yang dilihat oleh 10 pengintai. Dia lihat realita sama, dia lihat tantangan sama. Tapi satu hal, fokusnya beda. Coba kembali kita lihat Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, dan mereka kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Coba saudara lihat, ya. Dia juga melihat, dia melihat apa yang dilihat oleh 10 orang pengintai itu. Tapi fokusnya jelas, fokusnya tetap kepada Tuhan.
Dia berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi masuk atau tidak masuk tidak tergantung realita, tidak tergantung kepada tantangan masalah yang ada di depan sana, tapi masuk atau tidak masuk tergantung kepada Tuhan. Ini yang selalu disampaikan Kaleb. Semua depend on God, tergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti mereka masuk. Itu saja. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini. Saya merasakan ada banyak orang yang hari-hari ini sedang ada di perbatasan itu. Ya. Dan inilah sebetulnya masa-masa yang sangat kritis, masa-masa yang sangat penting, saudara. Apa keputusan kita? Ketika berjalan bersama dengan Tuhan, lalu kita mendapati ini, ada masalah yang begitu besar, dan dengan keadaan, dengan kejadian hari-hari ini, apa yang sudah di-planning, apa yang sudah direncanakan, tidak bisa berjalan. Pertanyaannya, masihkah kita fokus kepada Tuhan? Seharusnya kita bisa belajar seperti Kaleb. Jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan berkehendak, maka semuanya pasti jadi. Amin. Semuanya pasti akan jadi. Jika Tuhan berkenan untuk membawa kita masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan, maka tidak ada satu kuasa yang bisa menghalangi. Saya percaya kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Sebaliknya, kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah memberi, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita kasihi, dan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada di awal dan Dia ada di akhir. Artinya begini, saudara, di awal Dia berkarya buat saudara dan saya, yang menyelamatkan kita. Dia menyertai saudara sepanjang perjalanan. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Dia juga yang akan menyelesaikan sampai tuntas. Tas. Respon kita menentukan kita akan sampai di mana. Hari-hari ini, mari coba kita periksa apa respon kita. Apakah kita terus melihat janji Tuhan yang sedang digenapi, atau sebaliknya kita melihat kemustahilan dalam hidup ini? Apakah kita mau tetap fokus dengan caranya Tuhan bekerja, atau fokus dengan besarnya masalah yang ada di depan kita? Lo memang sudah caranya Tuhan bekerja itu tidak seperti yang kita pikirkan, ya. Bahkan seringkali nampaknya nggak masuk akal dan terlihat sepertinya akan gagal. Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan akan berkata, ya sudah selesai, sudah gagal. Tapi coba kita lihat, ya, caranya Tuhan bekerja itu tidak sama dengan manusia. Ada beberapa contoh di Alkitab. Tuhan kasih perintah begini, waktu bangsa Israel terjepit, mereka ada di tengah-tengah antara Laut Teberau, dan di belakangnya ada Firaun dengan pasukan yang begitu hebat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan cuma bilang begini sama Musa, Musa, angkat tongkatmu. Lu coba angkat tongkat, saudara. Dan ketika Musa mengangkat tongkatnya, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat satu keadaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Apa itu? Laut Teberau terbelah menjadi dua, sehingga ada satu jalan di tengah-tengah, jalan yang kering, dan bangsa Israel bisa lewat. Pernahkah terpikirkan akan hal itu? Mampukah manusia mengikuti pikirannya Tuhan?
Jelas tidak mungkin. Contoh lain lagi, waktu Gideon memimpin pasukan Israel. Berapa banyak yang dipimpin? Hanya 300 orang menghadapi musuh yang begitu besar. Orang-orang Midian dengan komplotannya yang begitu besar, dengan senjata yang lengkap. Tetapi Alkitab menuliskan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mampukah manusia memikirkan apa yang Tuhan pikirkan? Mampukah kita menjangkau cara bekerjanya Tuhan? Kita tidak mampu. Ya. Contoh lain lagi, Yosua dan barisan tentara Israel. Ketika mereka akan merebut kota Yeriko, apa yang dilakukan? Tuhan tidak bilang mereka untuk menyerang, melemparkan senjata dan lain sebagainya. Tidak. Bagaimana cara kerjanya? Hanya dikelilingi saja, saudara. Satu hari, satu kali. Dikelilingi, saudara. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi? Tembok itu dirobohkan oleh Tuhan. Mana ada ceritanya? Hanya dengan mengelilingi, lalu tembok bisa roboh. Pikiran manusia tidak mungkin bisa menjangkau. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, maka semuanya itu pasti jadi. Contoh lain lagi, pada waktu Yesus bertemu dengan murid-murid yang mereka sudah semalam-malaman mencari ikan dan mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Lalu kemudian Tuhan memberikan perintah, ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Simon menjawab, kami sudah melakukannya. Kami semalam-malaman sudah melakukannya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya juga. Dan apa yang terjadi waktu murid-murid ini mereka taat, mereka melakukan, mereka menebarkan jala. Alkitab menuliskan jala mereka hampir koyak karena begitu banyak ikan yang mereka tangkap pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, realita seringkali memang ya, bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah meragukan janji Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Jangan pernah tolak ide-idenya Tuhan, jangan pernah tolak cara kerjanya Tuhan. Sebab ketika kita menolaknya, kita tidak akan pernah melihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apakah saudara dan saya kita adalah anak Allah? Nah, artinya apa? Seharusnya kita ini hidup tiap-tiap hari dipimpin oleh Roh Allah, bukan oleh roh yang lain, bukan dipimpin oleh pribadi yang lain, tapi biarlah kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kristus itu sendiri. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, harga ketaatan itu jauh lebih ringan daripada harga ketidaktaatan. Sekali lagi, ketika kita berada hari-hari ini seperti bangsa Israel yang ada di perbatasan, tinggal masuk, tinggal mengalami penggenapan janji Tuhan. Tapi kemudian ada satu realita di depan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita memilih seperti 10 orang pengintai, atau seperti 2 orang yang berbeda rohnya, yang berbeda imannya, yaitu Kaleb dan Yosua? Bagaimana pilihan kita? Apakah kita continue or stop? Lanjut atau berhenti? Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terkadang Tuhan, kami ada seperti bangsa Israel ini. Kami ada di perbatasan. Kami sudah begitu dekat dengan penggenapan setiap janji Tuhan. Tetapi
Kami melihat ada realita, masalah, tantangan yang ada di depan sana. Tapi hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau belajar memutuskan seperti Kaleb, seperti Yosua, yang tidak terfokus kepada problema, yang tidak terfokus kepada tantangan masalah yang ada di depan. Tapi kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi setiap janjinya. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan, karena Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau yang sudah memulai satu karya yang baik dalam hidup kami. Engkau juga yang menyertai kami dan akan menyelesaikan pada akhirnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu sekalian. Jika ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami persoalan masalah, baik dalam keuangan mereka, Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau yang membuka jalan-jalan bagi mereka. Bawa anak-anak-Mu Tuhan untuk terus memandang kepada Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan anak-anak-Mu, begitu juga dengan rumah tangga anak-anak-Mu Bapa. Biarlah damai, sejahtera, sukacita itu, kebahagiaan itu boleh menjadi bagian di dalam setiap rumah tangga dan keluarga anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami siang hari ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau menyertai bangsa ini, Engkau melawat bangsa ini Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu turun atas bangsa ini, sehingga Indonesia boleh keluar dari wabah ini, Indonesia boleh keluar dari krisis ini. Dan satu yang kami rindukan, biarlah bangsa ini boleh mengenal akan Yesus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengadakan ibadah online pada hari Minggu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami bukan hanya menjadi pelaku saja, tapi kami juga boleh membagikannya kepada banyak orang, menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami rindu Tuhan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa di surga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak
muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada.